Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, kali ini saya akan berbagi dan memberikan informasi bagaimana cara memasarkan coffee shop di areal kampus. Ya, saudara, coffee shop pada saat ini intinya adalah mereka menyediakan tempat minum kopi dan teh secara cepat. Nah, di mana coffee shop saat ini sangat banyak sekali dan ini sangat digemari oleh market, yaitu kaum milenial, khususnya kaum mahasiswa dan anak-anak muda saat ini. Ya, biasanya makanan dan minuman itu mereka sajikan secara simpel dan dibungkus, kemudian diberikan tempat yang praktis sehingga mereka bisa membawa dan mereka bisa memakan di tempat itu sendiri. Ya, intinya adalah menyediakan makanan dan minuman, kopi maupun teh secara simpel dan cepat saji. Ya, coffee shop saat ini digandrungi oleh anak muda. Kenapa? Karena anak muda saat ini ingin sesuatu yang rileks. Dia mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dengan fasilitas yang disediakan oleh kafe itu. Ya, dia bisa menyelesaikan pekerjaannya, dia bisa mengerjakan skripsi, dia bisa mengerjakan tugas, dan dia bisa melakukan pertemuan dengan teman-teman mereka semua. Ya, dan mereka mencari tempat yang bisa membuat mereka menjadi nyaman dan betah berlama-lama di sana. Ya, dan itu adalah pangsa pasar yang sangat besar. Ya, oleh karena itu saya akan memberikan bagaimana strategi untuk membuat coffee shop di sekitar kampus. Ya, lalu apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita perhatikan untuk menggarap pangsa pasar tersebut? Yang pertama adalah kita harus menyiapkan interior yang menarik. Menyiapkan interior yang bisa membuat mereka atau anak-anak muda itu senang di sana. Ya, khususnya interior yang bisa instagramable. Artinya mereka bisa melakukan foto selfie di sana. Mereka bisa menikmati suasana yang nyaman. Yang pertama, ya, interior dan suasana yang menarik. Yang kedua, kita harus perhatikan bahwa lokasi itu, tempat itu harus memiliki suasana yang sejuk, suasana yang nyaman, serta diiringi dengan musik-musik yang soft. Sehingga apa? Sehingga mereka merasakan betah. Mereka merasakan suasana yang begitu nyaman. Dan yang ketiga, kita harus pastikan lokasi kita itu lokasi yang bersih. Tempat kita itu harus bersih dan tertata. Khususnya kita lihat, kita pastikan toiletnya. Ya, kita pastikan dapurnya. Ya, kita pastikan tempat duduknya harus betul-betul spotless, harus benar-benar bersih. Ya, harga mahal tidak masalah, tetapi memang bersih. Yang keempat, kita harus mengutamakan kualitas produk kita, kualitas pelayanan kita. Produk kita harus sangat berkualitas dan tentunya harga tidak terlalu mahal. Ya, selain produk yang berkualitas, kita harus memiliki tambahan informasi, tambahan pelayanan yang orang lain tidak punya, yaitu service excellent. Ya, artinya apa? Kita harus selain tempat yang bagus, selain produk yang bagus, maka kita harus berikan pelayanan yang prima. Ya, contohnya karyawan semua harus smiling, ya, harus ramah, harus helpful. Ya, dan mereka harus memberikan pelayanan yang sangat bagus dan cepat, serta mampu memberikan atau menyebut nama. Intinya begini, kalau orang lain itu disebut namanya, khususnya tamu-tamu yang reguler, maka dia akan semakin fanatik kepada kafe kita dan dia akan mengajak teman-teman yang lain. Ya, selain itu kita harus training staff kita untuk melakukan pekerjaannya secara energik dan antusias. Saya pernah datang ke suatu kafe, karyawannya malas-malasan. Kemudian kalau melayaninya dia seperti ogah-ogahan.
Dan ini sangat berbahaya dan membuat orang lain menjadi malas untuk datang ke sana. Dan selanjutnya karyawan kita harus rapi, bersih, dan tidak berbau. Ingat, karyawan itu harus mempresentasikan perusahaan kita dan pelayanan kita. Makanya harus bersih, harus rapi, dan jangan sekali-sekali bau badan. Ya, makanya kita sebagai pimpinan, kita sebagai pemilik kafe harus memastikan bahwa staf kita fresh pada saat melayani tamu. Dan yang keenam, kita harus membuat konsep, kita harus membuat desain tempat yang bagus. Sehingga apa? Sehingga alur pelayanan kita, sehingga usaha kita menjadi tempat yang enak untuk didatengin oleh konsumen. Dan yang ketujuh, harga yang reasonable. Artinya begini, harga itu tidak harus murah dan harga itu pun tidak harus mahal, tetapi harga yang wajar. Ya, harga yang wajar sehingga apa? Orang lain akan melihat, oh ya, harganya cukup. Ya, tidak mahal dan tidak murah. Oke, jangan sampai Anda menurunkan harga untuk bersaing atau kita perang harga. Itu tidak bagus. Ya, konsumen senang tapi perusahaan pasti akan rugi. Maka pastikan harga itu yang wajar saja. Dan yang kedelapan, kita harus inovatif. Kita harus memberikan fasilitas yang lengkap. Inovatif maksudnya bagaimana? Produk kita, makanan kita harus memiliki variasi menu yang berbeda-beda. Artinya apa? Supaya customer kita tidak bosan dan orang lain menjadi senang. Karena apa? Kita selalu memiliki menu-menu yang berbeda. Ya, menu-menu yang berbeda, menu makanan yang kreatif. Ini yang membuat salah satu orang tertarik kepada kita dan orang lain menjadi loyal kepada restoran kita. Ya, kita harus pastikan juga fasilitas kafe kita itu harus lengkap. Meskipun pangsa pasar mahasiswa, kita harus betul-betul tahu bahwa kebutuhan mereka seperti apa. Kita harus melengkapi kafe kita dengan air conditioning misalnya, gitu ya. Kita untuk mereka-mereka yang tidak merokok, mereka bisa menempati tempat yang ber-AC, yang sejuk, sehingga dia nyaman di sana dan lama untuk duduk di sana. Ya, kita berikan tempat charging station supaya pada saat mereka melakukan pekerjaannya, mereka menyelesaikan tugasnya, ya, mereka bisa menyolokkan laptopnya sehingga dia tidak kehabisan baterai. Kita berikan wifi yang kuat dan gratis. Ya, kemudian kita berikan soft music supaya apa? Mereka menjadi nyaman, mereka menjadi rileks, dan ini yang membuat orang lain betah di tempat kita. Kalau mereka betah ke tempat kita, artinya apa? Orang lain akan melihat, oh ternyata kafe itu ramai, dan mereka akan tertarik untuk masuk ke tempat kita. Ya, selain itu, kita harus memiliki lahan parkir yang luas. Ini yang jarang, yang kadang-kadang lupa. Kita sibuk-sibuk mempersiapkan interior yang bagus, ya, makanan yang baik, tetapi tidak menyiapkan parkir yang layak atau parkir yang luas. Sehingga apa? Pada saat kita orang lain datang ke sana, mereka tidak memiliki tempat parkir, dan ini akan membuat orang lain tidak datang ke tempat kita. Ya, pastikan kita memiliki lahan parkir yang cukup luas. Yang 10 adalah kita harus membuat promo-promo yang menarik. Ya, misalnya buy one get one free, atau kalau seandainya mengajak orang, mereka akan mendapatkan free juice. Kita harus berpikir secara kreatif untuk memberikan benefit kepada orang yang mengajak orang lain. Ya, sehingga secara otomatis akan bergulir dan akan membesar market kita. Kalau market kita sudah membesar dan mereka datang untuk mengkonsumsi ke kafe kita, maka secara otomatis ya revenue kita akan naik dan bertumbuh. Dan yang terakhir, setelah semuanya itu semua, kita harus promosikan melalui offline dan melalui online. Sehingga apa? Market kita semakin besar dan semakin diketahui banyak orang, dan mereka akan datang ke tempat kita.
Itulah konsep bagaimana kita memasarkan coffee shop di areal kampus. Dan itu akan menjadi primadona cafe di areal kampus dan anak-anak muda. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa menjadi pengusaha coffee shop yang terletak di areal kampus. Terima kasih, sukses untuk Anda dan sukses bersama dosen senior.